Assalamualaikum, selamat malam. Yang terhormat Bapak Muhammad Iwan Saputra, Eskom M.Com. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS eh, secara retail atau secara singkat. Perkenalkan dengan saya Evi Irene Minabu dengan nomor NIM 20020101097. Saya akan membacakan soal nomor 1, kemudian penjelasannya. Langsung aja, Bang. Slide pertama, jelaskan apa yang dimaksud bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Bisnis intelijen adalah salah satu aspek yang akan membantu perusahaan dan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan data pasar. Nah, kumpulan data tersebut kemudian akan diolah oleh seorang BI atau bisnis intelijen menggunakan metode, tool, dan software yang sesuai. Dilihat dari tugasnya, intelijen bisnis adalah hal yang penting, namun tidak sedikit industri yang belum mengenalinya. Keberadaan dan manfaat bisnis intelijen adalah hal yang sangat penting di sebuah perusahaan. Seorang intelijen bisnis akan bertugas merencanakan, mengelola data, dan memberikan hasil akhir berupa informasi yang mudah dipahami untuk seluruh stakeholder pada bisnis. Lalu apa saja tugas dan contoh penerapan bisnis intelijen dalam perusahaan? BI atau bisnis intelijen adalah sebuah profesi yang bertugas mengelola dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis sehingga dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan yang tepat. Hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, gambaran keuntungan, strategi pemasaran yang tepat, dan pengambilan ketetapan lainnya. Proses pengolahan dan pengumpulan data ini dilakukan oleh BI dengan bantuan bahasa pemrograman khusus. Umumnya, bahasa yang digunakan dalam bisnis intelijen adalah SQL dan R, kemudian format yang digunakan untuk hasil akhir. Proses aplikasi bisnis intelijen adalah berupa dashboard, tabel, report, dan grafik. Next. Penerapan bisnis intelijen dalam perusahaan yang pertama, pada perusahaan bisnis intelijen adalah proses yang dilakukan oleh divisi khusus untuk menentukan kebijakan perusahaan hingga teknik bisnis yang efektif. Contohnya penerapan bisnis intelijen dalam perusahaannya itu tren makanan ringan saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, BI akan mengumpulkan informasi kondisi pasar dan mengelolanya menjadi data yang dibutuhkan oleh perusahaan dari segi bisnis. Misalkan saja pada momen Ramadan tersebut. Ada saat di mana masyarakat mulai mencari makanan yang cocok disantap ketika buka puasa atau ketika sahur. Yang ketiga, maka tim BI akan memberikan saran seperti apa strategi komunikasi dan pemasaran yang tepat untuk perusahaan tersebut. Yang keempat, selain bisnis intelijen, sebuah perusahaan tentu akan lepas dengan istilah supply chain management. Next. Aplikasi bisnis intelijen. Data murni yang dapat didapatkan oleh tim BI masih perlu diolah menggunakan aplikasi bisnis intelijen menjadi format yang lebih mudah dipahami divisi lainnya. Di internet sendiri sudah banyak tersedia pilihan software yang bisa digunakan 4 aplikasi bisnis intelijen seperti software berikut merupakan pilihan yang paling populer.
Yang pertama, Google Data Studio. Nah, Google Data Studio ini adalah layanan gratis yang bisa digunakan untuk menampilkan hasil olah data. Aplikasi bisnis intelijen ini bisa berintegrasi dengan produk-produk Google lainnya, sehingga akan memudahkan proses pengerjaannya. Sistem BI pada Google Data Studio terbilang lengkap dan mudah untuk digunakan bahkan bagi BI pemula. Berikutnya, Domo. Salah satu software yang terkenal dari aplikasi bisnis intelijen adalah Domo. Aplikasi ini banyak dipilih karena fitur-fiturnya dan kemudahan akses yang dimilikinya. Software ini dapat memudahkan pengolahan data menjadi dashboard yang menarik sehingga lebih mudah dipahami. Next, Tableau adalah software bisnis intelijen, adalah aplikasi yang unggul dalam tampilan dashboard yang dapat disusun secara interaktif. Data yang akan diolah ditampilkan ke dalam berbagai jenis view atau pada umumnya software ini digunakan untuk data yang membutuhkan implementasi dan kepentingan user sebagai prioritas pertamanya. Selanjutnya, Power BI. Aplikasi Power BI ini adalah software yang memiliki Microsoft yang dikhususkan untuk memudahkan pengguna untuk mengelola dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Software ini memiliki 3 jenis seperti yang digunakan untuk mengoptimalkan pekerjaan, yaitu dashboard, report, dan database. Dataset. Setiap fitur yang ditawarkan memiliki kelebihan masing-masing. Nah, langkah-langkah bisnis intelijen umumnya ada beberapa langkah yang harus dijalankan oleh bisnis intelijen sebelum data yang diperoleh bisa dikonversi ke berbagai format. Nah, simak proses langkah bisnis intelijen berikut ini. Okay, next. Seorang BI akan mendapatkan data awal yang masih mentah atau raw data. Yang kedua, data tersebut kemudian difilter dan dikategorisasikan dalam beberapa klaster dasar. Yang ketiga, pihak yang membutuhkan report dan meminta hasil dengan request tertentu. Yang keempat, data yang telah diolah diperhitungkan dari segi bisnis perusahaan. Yang kelima, perhitungan meliputi sisi pemasukan, kebutuhan bahan baku, dan permintaan pasar. Yang keenam, BI akan mengekspor hasil ke berbagai format sesuai yang diminta. Contohnya, bisnis intelijen agar memudahkan konsep BI sebagai contoh bisnis intelijen pada rumah sakit. Yang pertama, sebuah instansi rumah sakit ingin mengetahui kebutuhan kamar tipe yang perlu ditingkatkan setelah mendapatkan data. Nah, tugas ini selanjutnya untuk bisnis intelijen adalah dengan mengelompokkan jumlah pasien berdasarkan usia, kelas kamar yang dipilih, metode pembayaran, dan fasilitas, serta metode pengobatan. Yang kedua, dari proses tersebut dapat ditemukan informasi mengenai kamar jenis apa yang kuantitasnya perlu diperbanyak atau proyeksi perkiraan jumlah pemasukan dari biaya rawat inap per malam. Terakhir, data yang terkumpul akan ditampilkan berupa dashboard berisi grafik dan tabel laporan. Yang ketiga, manfaat bisnis intelijen adalah hal yang tentu perlu dipertimbangkan dalam perusahaan. Apalagi sebagian keputusan company akan lebih optimal ketika didasari oleh data dan kondisi pasar. Disinilah tugas seorang BI bekerja menganalisis dan mengelola data menjadi sebuah strategi yang akan dilakukan perusahaan. Soal nomor kedua, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI.
Langkah-langkah berganti jenis bisnis intelijen ke Power BI adalah Power BI ini merupakan perangkat lunak yang dibentuk oleh Microsoft. Tujuannya untuk membantu pengguna dalam memantau perkembangan pada suatu bisnis atau beban kerja di dalam bentuk dashboard. Laporan data, visualisasi, dan lainnya menggunakan Power BI ini meningkat secara tajam karena mereka berharap untuk dapat membuat suatu kultur data yang tertata pada layanan perangkat lunak. Selanjutnya, dari harapan yang digunakan oleh penggunaan Power BI, terdapat beberapa langkah strategis bagi suatu perusahaan untuk memudahkan perpindahan dari layanan BI yang perlu pihak ketiga menjadi pengguna Power BI. Dalam langkah-langkah ini diasumsikan bahwa suatu perusahaan tersebut telah menggunakan layanan BI sebelumnya dan keputusan yang telah dibuat secara formal untuk memindahkan konten dan penggunaan layanan ke Power BI. Next. Selanjutnya, mengevaluasi Power BI. Di suatu organisasi perlu melakukan suatu rencana atau tata kelola serta mengevaluasi laba investasi atau analisis biaya dan manfaat yang diperlukan oleh Power BI nantinya. Yang kedua, menemukan solusi dari Power BI adalah author pada Power BI ini dapat memulai dan menggunakan mengevaluasi manfaat Power BI untuk menyelesaikan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, memindahkan aset BI dari platform BI sebelumnya ke Power BI. Dalam hal ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap ini berusaha mengumpulkan informasi dan rencana pemindahan sistem BI. Yang kedua, contohnya adalah kumpulan laporan inventaris dan data-data yang dipindahkan ke Power BI. Yang kedua, tahap ini berfokus pada bagaimana persyaratan yang dapat pada tahap 1 dapat dipenuhi dengan solusi yang spesifik untuk rencana penyebaran. Tahap 3 adalah tahap yang berfokus pada mengenali hal-hal yang tidak diketahui dan menghindari risiko sendiri. Mungkin satu proof of concept secara teknis sangat membantu untuk memvalidasi suatu asumsi, dan POC dapat dibuat melalui percobaan yang dilakukan bersama dengan rencana penyebaran yang ada pada tahap kedua. Nah, kiloan yang dapat diharapkan itu suatu solusi dari Power BI yang bersifat lebih mengkerucut. Yang keempat adalah tahap berupa pekerjaan aktual untuk mengubah POC menjadi solusi yang siap dipakai. Keluaran yang dapat diharapkan berupa penyesuaian solusi Power BI yang tervalidasi pada lingkup pengembangan. Tahap 5, berfokus untuk menyebarkan solusi Power BI yang baru untuk digunakan oleh suatu organisasi. Dukungan pada pengawasan juga perlu pada tahap akhir ini. Next. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan dari pengguna Power BI dan Tableau. Perbedaan yang pertama adalah Power BI dan Tableau ini keduanya merupakan alat intelijen bisnis yang canggih. Mungkin visualisasi dan analisis data, meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan utama antara keduanya.
Yang pertama, antarmuka pengguna. Tableau ini memiliki antarmuka yang lebih ramah pengguna dan intuitif dengan fungsionalitas drag and drop dan visual yang lebih mudah digunakan. Power BI memerlukan sedikit lebih banyak waktu untuk belajar, tetapi menyediakan fungsionalitas yang lebih kuat untuk pengguna tingkat lanjut. Yang kedua, integrasi data. Power BI terintegrasi lebih erat dengan produk Microsoft seperti Excel dan SQL Server. Sedangkan Tableau dapat terhubung ke berbagai sumber data yang lebih luas, termasuk database, berbasis cloud, dan layanan web. Yang ketiga, harga. Dari Power BI ini menawarkan struktur harga yang lebih terjangkau dengan versi gratis dan opsi berbayar dengan biaya lebih rendah. Tableau di sisi lain bisa lebih mahal terutama untuk solusi tingkat perusahaan. Next, kustomisasi adalah Tableau menyediakan opsi penyesuaian yang lebih canggih untuk dashboard dan visualisasi, sedangkan Power BI lebih terbatas. Kemudian kolaborasi. Power BI ini memiliki lebih banyak fitur kolaborasi bawaan seperti penulisan bersama dan berkomentar, sedangkan Tableau ini memerlukan alat pihak ketiga untuk mencapai fungsi serupa. Selanjutnya, pemilikan dan harga. Nah, Power BI ini adalah produk Microsoft yang dilisensikan per pengguna. Sedangkan Tableau ini memiliki oleh Salesforce dan dilisensikan per pengguna atau per server. Nah, integrasi data. Power BI ini terintegrasi erat dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel, Azure, dan Dynamics 365, sementara Tableau ini memiliki lebih banyak opsi untuk integrasi dengan aplikasi dan sumber data pihak ketiga. Selanjutnya, kemampuan visualisasi. Tableau ini dikenal dengan kemampuan visualisasi yang luar biasa dan memiliki opsi pembuatan bahkan yang lebih canggih. Sebaliknya juga Power BI ini memiliki antarmuka yang lebih ramah pengguna untuk membuat bahkan dan visualisasi dasar. Kemudian pemodelan data. Power BI ini memiliki pemodelan data yang lebih kuat dan kemampuan IT atau extra transform load daripada Tableau, menjadikan dia yang lebih baik untuk manipulasi dan analisis data. Berikutnya, kalau kolaborasi, Tableau ini memiliki fitur kolaborasi yang lebih kuat, termasuk membuat dan berbagi dashboard interaktif dengan pengguna lain. Sementara Power BI lebih fokus pada analisis pengguna individual. Next. Selanjutnya, aplikasi seluler. Power BI ini memiliki aplikasi seluler yang lebih kuat untuk perangkat iOS dan Android, sedangkan aplikasi seluler Tableau ini lebih terbatas fungsinya. Pada akhirnya, pemilihan antara Power BI dan Tableau ini bergantung pada kebutuhan khusus pengguna dan organisasinya. Power BI mungkin lebih cocok untuk lingkungan yang berpusat pada Microsoft, sementara Tableau ini mungkin lebih cocok untuk organisasi dengan kebutuhan integrasi data
yang lebih kompleks atau persyaratan penyesuaian tingkat lanjut. Kemudian aplikasi seluler Power BI ini memiliki aplikasi yang lebih kuat untuk perangkat iOS dan Android. Sedangkan aplikasi seluler Tableau ini lebih terbatas fungsinya. Pada pilihan antara Power BI dan Tableau bergantungan pada kebutuhan khusus pengguna dan organisasinya. Next. Yang soal nomor keempat, menurut Anda apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensinya tersedia di aplikasi BI? Pentingnya bisnis intelijen bagi kesuksesan bisnis. Yang pertama, perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat banyak orang yang ingin membangun bisnis sendiri. Tidak banyak yang sampai rela meninggalkan pekerjaan tetap sebagai karyawan kantor demi membangun bisnis. Bisnis yang saat ini berkembang semakin pesat ditunjukkan dengan bertambah banyaknya jumlah bisnis yang menjual produk maupun jasa. Banyak strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan bisnis. Salah satunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern pada era digital seperti saat ini. Sudah banyak perusahaan atau pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi dalam membuat atau mempertahankan strategi bisnisnya. Sebagian masyarakat mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah bisnis intelijen atau intelijen bisnis. Bisnis intelijen pun memiliki beberapa makna dan tiap orangnya mengartikannya secara berbeda. Menurut pandangan dan bidang keilmuannya, istilah bisnis intelijen ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian teknik analisis bisnis, mulai dari laporan standar sampai ke teknik statistik. Selanjutnya yang sangat canggih, selain itu bisnis intelijen juga didefinisikan sebagai suatu fungsi yang menggabungkan arsitektur seperti alat-alat, basis data, alat analisis, aplikasi, dan metodologi. Next. Bisnis intelijen ini merupakan sekumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk mentransformasi data mentah dari sebuah informasi yang dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, bisnis intelijen juga mengkombinasikan analisis bisnis, data mining, visual data, alat dan infrastruktur data, seperti aplikasi yang membantu perusahaan membuat lebih banyak keputusan. Berdasarkan bisnis intelijen ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik berdasarkan data saat ini atau data pada periode lalu. Dalam konteks bisnisnya, seorang analis dapat memanfaatkan bisnis intelijen untuk memberikan kinerja dan tolak ukur pesaing untuk membuat perusahaan berjalan lebih lancar dan lebih efisien. Analisis juga dapat lebih mudah melihat tren pasar untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa peran dari bisnis intelijen bagi perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan profit. Yang kedua, menganalisis perilaku konsumen. Yang ketiga, membandingkan data dengan pesaing. Yang keempat, track performance atau melacak kinerja. Yang kelima, mengoptimasi proses operasional perusahaan. Yang keenam, memprediksi kesuksesan perusahaan. Yang ketujuh, melihat tren pasar. Dan kedelapan, menemukan isu-isu atau masalah. Next.
Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat dibayangkan betapa besar manfaat dari bisnis intelijen bagi sebuah perusahaan dan bisnis. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis utamanya sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, ya, tren pasar, kompetitor, serta isu atau masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga apabila perusahaan atau seorang pelaku bisnis yang dapat menggunakan dan mengelola data yang ada hingga menjadi sebuah informasi yang sangat berguna, maka perusahaan ataupun pelaku bisnis akan lebih mudah mencari peluang serta mempertahankan keberhasilan dan kesuksesannya. Soal nomor 5 adalah jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan tablet. Pertama, 4 langkah visualisasi data dengan tablet. Tablet ini merupakan software bisnis intelijen yang mempunyai kemampuan menampilkan dashboard data yang interaktif. Dan kita bisa memfilter kategori mana yang harus ditampilkan. Yang pertama, periksa data. 4 langkah ini visualisasi data dengan tablet ini pertama adalah periksa data. Ketika membuka tablet ini akan menemukan beberapa pilihan sumber data seperti Excel, Notepad, X-Access, JSON, dan memilih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Periksa data ini dengan mengelompokkan masing-masing kategori seperti contoh di bawah ini. Gambarnya seperti ini dan berikutnya next slide. Nah, penggabungan data ke dalam dashboard. Nah, kalau semua sheet sudah fix, semua klik di menu dashboard yang ada di sebelah kiri saya dekat set, lalu masukkan data di semua sheet. Jangan ragu untuk eksplor fitur-fitur dalam tablet karena bukan hanya bisa membantu data yang lain saja, tapi masih banyak fitur-fitur seperti mengganti jenis font, warna data, dan masih banyak lagi. Next. Nah, fokus data tertentu di stories pada gambar di samping atau sebelah kiri. Dashboard data ini memungkinkan memasukkan beberapa data ke dalam suatu tampilan. Namun, bagaimana jika ingin membahas salah satu data lebih lanjut yang bisa memanfaatkan fitur story sehingga pembahasan tentang data ini tersebut lebih detail. Next. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk host yang sudah membantu saya untuk merekam video ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.